Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deti Alnur. Saya dari kelas MJ 104. Di sini saya akan em, mempresentasikan tugas ekonomi mikro dengan dosen pengampu Bapak Joko Suharyanto, SE, MM, CPOD. Baik, di sini saya akan membahas topik peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU dalam dinamika pasar. Pertama kita ke pendahuluan. Persaingan usaha merupakan salah satu pilar penting dalam ekonomi modern karena memicu pelaku usaha untuk berinovasi, meningkatkan kualitas, dan menekan harga produk. Namun, jika tidak diawasi, persaingan dapat berubah menjadi tidak sehat, seperti adanya monopoli penguasaan pasar oleh satu pihak atau kartel kerjasama antara pelaku usaha untuk mengatur harga atau pasokan. Di Indonesia, KPPU bertugas sebagai pengawas independen untuk memastikan bahwa semua pelaku usaha dapat bersaing secara adil. Dengan adanya KPPU, diharapkan tercipta manfaat yang merata bagi konsumen, pelaku usaha kecil, dan perekonomian secara keseluruhan. Pengantar, apa itu KPPU? Komisi Pengawasan Persaingan Usaha dalam kurung KPPU adalah lembaga negara independen yang bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan persaingan usaha di Indonesia. Mengapa KPPU itu dibentuk? Untuk mencegah praktik usaha yang merugikan seperti monopoli dan kartel, untuk memastikan pasar berjalan secara adil dan efisien. Tujuan utama KPPU menciptakan pasar yang sehat dan adil, sehingga semua pelaku usaha memiliki peluang yang sama untuk berkembang. Apa peran utama KPPU? Satu, menjamin persaingan usaha sehat. Dengan adanya persaingan yang sehat, pelaku usaha kecil dan menengah atau biasa disebut UKM memiliki kesempatan untuk berkembang. Peran kedua, mendorong inovasi dan efisiensi persaingan yang sehat, mendorong perusahaan untuk mencari cara baru dalam meningkatkan kualitas produk atau jasa. Slide berikutnya kita masuk ke fungsi dan tugas utama KPPU. Di sini fungsi dan tugas KPPU ada 4 bagian. Yang pertama, mengawasi praktik anti persaingan. Yang kedua, penyelidikan dan penindakan. Yang ketiga, penyusunan kebijakan. Dan yang terakhir, edukasi dan sosialisasi. Apa peran KPPU dalam kondisi pasar? Mencegah monopoli dan kartel. Contoh, praktik kartel dalam penentuan harga tiket pesawat atau bahan bakar yang dapat merugikan konsumen. Melindungi konsumen, mendorong inovasi dan persaingan sehat. Contoh, industri telekomunikasi yang berkembang dengan pesat karena adanya persaingan antara provider sehingga konsumen mendapatkan layanan lebih baik dengan harga lebih terjangkau. Meningkatkan efisiensi pasar. Dampak positif KPPU. 1. Melindungi konsumen. KPPU memastikan bahwa konsumen mendapatkan produk dan layanan dengan harga yang wajar tanpa adanya manipulasi pasar. Konsumen juga diuntungkan dengan variasi pilihan produk karena adanya persaingan antar perusahaan. Yang kedua, mengurangi ketimpangan ekonomi, di mana KPPU mencegah penguasaan pasar oleh segelintir perusahaan besar yang dapat merugikan pelaku usaha kecil. Dengan membuka peluang bagi UKM untuk bersaing, struktur ekonomi menjadi lebih inklusif.
Tantangan KPPU. Di sini tantangan KPPU ada 3. Satu, kepatuhan pelaku usaha. Banyak pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami atau mematuhi aturan persaingan usaha, terutama di sektor-sektor tertentu. Yang kedua, proses investigasi terhadap dugaan pelanggaran sering memakan waktu lama dan membutuhkan bukti yang kuat. Ketiga, pasar digital. Perkembangan teknologi menciptakan tantangan baru seperti dominasi oleh platform digital besar yang menguasai data dan pasar. Kita masuk pada kesimpulan. Peran KPPU sangat krusial dalam menjaga agar pasar Indonesia tetap sehat, kompetitif, dan menguntungkan bagi konsumen. Tanpa pengawasan yang efektif, pasar bisa dipenuhi oleh praktik-praktik yang merugikan konsumen dan pelaku usaha lainnya. Efektivitas kerja KPPU bergantung pada dukungan hukum yang kuat, sumber daya yang memadai, dan peningkatan kesadaran masyarakat serta pelaku usaha. Dampak positif KPPU meliputi stabilitas pasar, perlindungan konsumen, dan peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil. Penutup, pasar yang sehat adalah fondasi ekonomi yang berkelanjutan, artinya berkelanjutan ekonomi hanya dapat dicapai jika pelaku usaha diberi kesempatan yang setara dan tidak ada dominasi yang merugikan. Dukungan masyarakat terhadap peran KPPU sangat penting bagi melalui kepatuhan hukum maupun peningkatan kesadaran konsumen akan hak-haknya. Dengan bersama-sama menciptakan pasar yang adil, kita turut mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan inklusif. Di sini saya juga mencantumkan daftar pustaka. Pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 2. Website resmi Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU. Ketiga, artikel dan laporan terkait persaingan usaha di Indonesia. Dan yang keempat, Badan Statistik BPS 2023. Topik yang kedua yang saya pilih adalah topik YLKI atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, kaitannya dengan kondisi pasar. Kita masuk ke pendahuluan. YLKI atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia adalah lembaga yang berfokus pada perlindungan hak-hak konsumen di Indonesia. Dengan perkembangan pasar yang semakin dinamis, terutama dalam sektor e-commerce, digitalisasi, dan globalisasi ekonomi, peran YLKI sangat penting dalam menjaga konsumen dari praktik pasar yang tidak adil. Pasar Indonesia saat ini menghadapi tantangan baru berupa produk-produk palsu, penipuan online, dan persaingan usaha yang tidak sehat. Tujuan presentasi menjelaskan peran YLKI dalam menjaga keseimbangan pasar, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi YLKI dalam mengawasi kondisi pasar modern, menggambarkan kontribusi YLKI terhadap perlindungan konsumen di tengah kondisi pasar yang berkembang pesat. Kita masuk ke peran YLKI dalam pasar Indonesia. Tugas utama YLKI, 1. Melindungi hak konsumen. Memastikan konsumen mendapatkan produk dan layanan yang aman, berkualitas, dan tidak merugikan. Yang kedua, pengawasan produk dan layanan, di mana mengawasi peredaran produk ilegal, produk palsu, dan produk berbahaya di pasar. Yang ketiga, advokasi dan edukasi konsumen. Di sini menyediakan informasi dan pendampingan hukum untuk konsumen yang merasa dirugikan oleh perusahaan atau pedagang.
Kita masuk ke tantangan pasar yang dihadapi YLKI. Perkembangan e-commerce dengan meningkatnya transaksi digital, YLKI harus mengawasi praktik penipuan dalam e-commerce, seperti barang palsu, deskripsi yang menyesatkan, dan kebijakan pengambilan yang tidak adil. Tantangan utama, bagaimana memastikan perlindungan konsumen di dunia digital yang cepat berubah, produk palsu, dan berbahaya. Peredaran produk palsu, terutama di sektor kesehatan dan kosmetik, semakin meresahkan. YLKI penting dalam pengawasan produk-produk yang tidak memenuhi standar keselamatan dan kualitas. Persaingan tidak sehat. Terdapat banyak praktik monopoli dan kartel yang merugikan konsumen dengan menaikkan harga atau mengurangi kualitas produk. YLKI berkolaborasi dengan KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, untuk menjaga persaingan yang sehat di pasar. YLKI dan pengawasan terhadap produk tidak aman. Pengawasan produk tidak aman di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, produk kesehatan dan kosmetik, produk makanan dan minuman, produk elektronik dan gadget. Contoh kasus, YLKI pernah mengungkap peredaran kosmetik palsu yang sangat meresahkan konsumen. YLKI berkolaborasi dengan pihak berwenang untuk menindaklanjuti masalah ini. Kita masuk ke slide kolaborasi YLKI dengan lembaga lain. Kolaborasi dengan KPPU. YLKI bekerja sama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau biasa disebut dengan KPPU untuk mengawasi dan menanggulangi praktik monopoli dan kartel dan yang merugikan konsumen. Kerjasama dengan BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan, YLKI juga sering berkolaborasi dengan BPOM untuk memastikan bahwa produk yang beredar di pasar memenuhi standar keamanan. Kita masuk ke slide dampak positif YLKI terhadap pasar. Peningkatan kepercayaan konsumen. Dengan adanya perlindungan yang jelas dari YLKI, konsumen merasa lebih aman untuk berbelanja, baik secara offline maupun online. Memperbaiki standar industri. YLKI mendorong pelaku usaha untuk mematuhi standar kualitas dan keamanan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Menciptakan pasar yang lebih sehat. Pasar yang transparan dan adil, di mana konsumen terlindungi dari produk yang tidak aman atau praktik bisnis yang curang. Slide selanjutnya kita masuk kepada kesimpulan. YLKI memegang peran penting dalam melindungi hak-hak konsumen dan menjaga pasar yang sehat di Indonesia. Dalam menghadapi tantangan seperti e-commerce, produk ilegal, dan persaingan tidak sehat, YLKI terus berupaya agar konsumen Indonesia tetap aman dan terlindungi. Kolaborasi antara YLKI, pemerintah, dan lembaga lain sangat penting untuk menciptakan pasar yang lebih adil dan berkelanjutan. Slide berikutnya, daftar pusaka. Di sini saya mengutip dari YLKI dalam kurung Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia tahun 2023, KPPU dalam kurung Komisi Pengawas Persaingan Usaha tahun 2022, Asosiasi E-commerce Indonesia dalam kurung IDEA 2021, Badan Pusat Statistik BPS 2023. Terima kasih. Terima kasih saya sudah mempresentasikan tugas ekonomi mikro dengan dosen pengampu Bapak Joko Suharyanto, SEMM CPOD. Jika ada kekurangan,
salah atau yang lainnya. Saya masih belajar. Sebelumnya terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.